Halo, saya Anastasia Nining Daiman dengan NIM 21103072. Saya dari kelas G, jurusan Teknik Informatika Komputer Akuntansi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat profil dari perusahaan Grab. Perusahaan Grab merupakan salah satu perusahaan transportasi online terbesar saat ini yang ada di Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan oleh Anthony Tan dan Holding Tan. Alasan didirikannya perusahaan Grab berawal dari ketika Anthony mendengar cerita dari teman kelasnya tentang betapa sulitnya mendapatkan taksi di Malaysia. Anthony Tan adalah anak dari konglomerat dari Malaysia. Ayahnya Tan Heng Chee menjalankan perusahaan Tan Chong Motor Holdings BHD yang kini jadi distributor tunggal mobil Nissan di Malaysia. Anak bungsu dari 3 bersaudara bekerja untuk perusahaan keluarga setelah lulus dari University of Chicago pada 2004. 2 kakaknya kini memilih bekerja di perusahaan keluarga. Anthony melanjutkan kuliahnya di Harvard Business School untuk Master of Business Administration atau MBA sejak 2009 sampai 2011. Anthony kemudian menyusun rencana bisnis yang mirip dengan layanan Uber pada 2012. Di tahun yang sama, Anthony keluar dari bisnis keluarga. Semua itu dia lakukan untuk membangun Grab Taxi. Aplikasi yang pada awalnya dirancang untuk mendukung perusahaan taksi, namun belakangan juga menggoyang perusahaan taksi. Grab Taxi menjadi aplikasi yang menghubungkan penumpang dengan pengemudi seksi dari berbagai perusahaan. Di Indonesia, Express dan Putra merupakan klien Grab Taxi. Perusahaan digerakkan dari dukungan investor perorangan maupun permodal Ventura. Tetapi, Anthony memilih kantor pusat Grab Taxi di Singapura, bukan di Malaysia sebagai negara asalnya. Ketika Grab Taxi hadir di Indonesia, seorang sopir taksi di Jakarta mengatakan bisa lebih banyak mendapatkan penumpang dan pendapatannya tumbuh 15%. Tetapi perlahan Grab Taxi menurunkan bonusnya kepada pengemudi, bahkan mengambil komisi dari setiap perjalanan yang diraih dari Grab Taxi. Grab Taxi semakin membuat pusing perusahaan taksi dengan meluncurkan Grab Car pada Juni 2015 di Bali. Aplikasi ini mirip seperti Uber yang memungkinkan mobil pribadi beroperasi mengangkut penumpang dan yang beraplikasi online. GrabCar memperkuat posisinya dengan hadir di Jakarta pada Agustus 2015. 3 tahun berjalan, bisnis yang dirintis Anthony tumbuh menjadi aplikasi layanan kendaraan panggilan terbesar di Asia Tenggara. Pria 34 tahun ini memutuskan mengubah nama aplikasi Grab Taxi menjadi Grab pada awal 2016. Grab telah menggalang pendanaan sebesar 700 juta US dollar sejak pertama kali dibangun. Perusahaan ini telah menerima investasi dari SoftBank dari Jepang, China Investment Corp, termasuk Holdings dari Singapura, dan Didi Kuadi dari Cina yang memberikan layanan serupa dengan Grab. Grab Taxi jadi aplikasi yang tak tergoyahkan untuk layanan taksi panggilan. Grab Car bersaing dengan Uber dari Amerika Serikat yang juga agresif memperluas pasar operasional untuk layanan mobil panggilan. Sementara di Indonesia, Grab baik bersaing dengan Gojek yang dibangun Nadiem Makarim di bisnis ojek panggilan dan kurir instan. Sejauh ini, Grab beroperasi di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Di Indonesia, saat ini Grab memberi 4 layanan berupa Grab Taxi, Grab Car, Grab Bike yang memberi layanan ojek online, dan Grab Express selaku kurir instan. Kurang dari setahun, berbagai layanan yang mengandalkan aplikasi terbentuk dalam verifikasi beragam fitur, mulai dari layanan angkut penumpang, pengiriman barang, hingga beli dan antar makanan berhasil dikembangkan. Bahkan, demi menjaga eksistensinya, Grab mantap melakukan rebranding dan pergantian logo dengan alasan sederhana, yakni mewakili segala fitur layanan. Layanan yang awalnya dikenal dengan Grab Taxi berubah hanya menggunakan kata Grab. Perubahan nama tersebut juga mewakili ragam layanan yang diberikan bagi pengguna. Dengan mengadopsi konsep ekonomi sharing Grab berkembang di Indonesia berkat bantuan para mitra.
Pada prinsipnya, Grab akan terus berkembang beriringan dengan para mitra pengemudi. Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna Grab mencapai 3,8 juta pengguna. Grab tersedia untuk sistem operasi Android, iOS, dan BlackBerry. Bisnis tanpa kekompakan dan kerjasama tim akan menjadi hal yang sia-sia. Di Indonesia, Grab tumbuh subur sebagai transportasi andalan di 5 kota besar, yakni Jakarta, Denpasar, Surabaya, Bandung, dan Padang. Perkembangan Grab di Indonesia memang bertahap, mulai dari muncul dengan nama Grab Taxi, kemudian berganti nama hingga logo. Semua kami jalani secara bertahap. Dulu masyarakat mengenal kami dengan Grab Taxi, tetapi sekarang kami hadir lebih lengkap dengan beragam layanan. Teknologi machine learning dan kemampuan analitik data Grab yang mumpuni telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan efisiensi secara besar-besaran dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, pada 2016, layanan Grab Bike di Indonesia telah tumbuh 300% atau year to date, seraya melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang diselesaikan sebesar 50%, di mana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan keterekanan penggunaan pada platform multi layanan Grab. Lebih dari 1 dari 4 pengguna aktif bulanan Grab di Indonesia menggunakan lebih dari 1 layanan Grab. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Visi misi dari perusahaan Grab adalah untuk menjadi yang terdepan di Asia Tenggara dengan memecahkan permasalahan transportasi yang ada serta memberikan kemudahan mobilitas pada 620 juta orang di Asia Tenggara setiap harinya. Misi yaitu dapat membuat platform transportasi yang paling aman, membuat semua orang dapat mengakses pelayanan transportasi yang baik dan dapat meningkatkan taraf hidup mitra Grab. Pada aplikasi Visio. Langsung saja yang pertama, saya akan memasukkan simbol terminal atau terminator. Simbol ini yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Kemudian, saya akan menambahkan simbol decision. Simbol decision ini merupakan simbol yang menunjukkan suatu kondisi yang dimana akan menghasilkan kemungkinan 2 jawaban, yaitu yes or not. Kemudian, setelah saya menambahkan simbol decision, saya akan menambahkan simbol data. Simbol ini berfungsi untuk inputan atau output. Kemudian, setelah saya menambahkan simbol data, saya akan menambahkan simbol proses. Simbol proses merupakan simbol di mana tindakan yang akan dilakukan atau proses yang akan terjadi di komputer. Setelah saya menambahkan simbol proses, saya akan menambahkan simbol sequence flow. Simbol ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara aktor dengan use case. Selanjutnya saya akan menambahkan simbol message flow. Simbol ini menegaskan spesialis aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Jadi kurang lebih tampilannya akan seperti pada gambar. Kemudian saya akan menambahkan teks di dalam beberapa simbol yang sudah saya tambahkan. Jadi untuk menambahkan teks, kita tinggal tap pada simbol yang akan ditambahkan teks. Seperti yang pertama, yaitu kita klik tulisan mulai pada simbol terminator. Pada decision yang pertama, saya tambahkan teks yaitu tulisan go right. Jadi untuk simbol yang lain, kita melakukan cara yang sama untuk menambahkan teks. Tinggal tap lalu ketik teks yang akan kita masukkan. Selanjutnya, untuk menambahkan teks tulisan yes dan no, kita gunakan menu insert. Dan kita gunakan text box untuk memasukkan teks. Kemudian selanjutnya, untuk menambahkan warna pada simbol, kita tinggal klik menu home dan pilih fill, terus
pilih warna yang akan kita gunakan. Setelah saya menambahkan gambar, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uraian dari dokumen flow diagram proses pemesanan aplikasi Grab yang sudah saya buat di Visio. Yang pertama, user membuka aplikasi Grab, kemudian memilih apakah ingin masuk ke fitur Go Ride dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu penjemputan driver Grab. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Kemudian, jika tidak ingin masuk ke fitur Go Ride, maka user akan masuk ke fitur Go Car dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu penjemputan driver. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Kemudian, jika tidak ingin masuk ke fitur Go Ride atau Go Car, maka user akan masuk ke fitur Go Send dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi tersebut. Jika user memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu penjemputan barang oleh driver Grab dan barang siap diantar. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Selanjutnya, jika tidak ingin masuk ke fitur GoSend, GoRide atau GoCar, maka user akan masuk ke fitur GoFood dengan memasukkan atau memilih nama restoran atau kafe beserta menu yang akan dipilih. Selanjutnya, masukkan lokasi tujuan. Apakah ada opsi untuk memasukkan barang? Jika ya, maka masukkan nama pengirim dan penerima beserta nomor telepon penerima. Jika tidak, maka user memilih apakah ingin bayar cash atau GoPay. Jika tidak memilih antara cash atau GoPay, maka user akan keluar dari aplikasi. Jika memilih antara cash atau GoPay, maka pesanan akan diproses dan user sudah bisa menunggu makanan yang diantar driver Grab sampai tujuan. Selanjutnya, user kembali kepada tampilan menu awal dan kembali memilih apakah ingin memesan kembali atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan BPMN. Yang pertama, saya masukkan menu pool atau line. Setelah menambahkan pool, saya akan menambahkan teks, yaitu kita tinggal klik pada salah satu kotak dan tambahkan Setelah teks. saya menambahkan teks, saya akan menambahkan simbol. Yang pertama, saya akan menambahkan simbol start event. Kemudian, saya akan menambahkan simbol getaway. Setelah menambahkan simbol getaway, saya akan menambahkan simbol sequence flow. Kemudian, saya akan menambahkan simbol task. Setelah menambahkan simbol task, saya akan menambahkan simbol data object. Kemudian, selanjutnya saya akan menambahkan simbol data store. Setelah saya menambahkan simbol data store, jadi untuk mempersingkat waktu, saya percepat videonya. Jadi, ini dia tampilan dari BPMN setelah saya tambahkan teks. Dan saya akan menjelaskan uraian dari BPMN dari perusahaan Grab. Yang pertama, perusahaan melakukan tambahan fitur pelayanan pada aplikasi Grab. Fitur tambahan berupa Grab Taxi, Grab Food, Grab Bike, dan Grab Express. Yang kedua, Grab mempercepat proses pembayaran saldo GrabPay. Ketiga, Grab mencari pengemudi dan penyedia jasa dan memastikan mereka memiliki SIM. Yang keempat, penumpang dan driver mendownload aplikasi Grab. Kemudian, yang kelima, penumpang memesan jasa Grab sesuai fitur yang disediakan. Keenam, driver menerima pesanan. Kemudian yang berikutnya, driver menemui konsumen untuk memenuhi orderan. 8. Konsumen membayar sesuai harga yang ada di aplikasi.
aktivitas bisnis pun selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan BPMN proses memesan makanan lewat GrabFood. Yang pertama, customer membuka aplikasi Grab, kemudian tap menu makanan, kemudian masukkan alamat tujuan antar, lalu cari makanan yang akan dipilih. Setelah mencari makanannya, pilih makanan yang akan dipesan, kemudian masukkan pesanan makanan pada logo keranjang, lalu konfirmasi pesanan. Cari driver terdekat, kemudian pilih driver. Order layanan GrabFood. Orderan diterima oleh driver. Kemudian jika orderan tidak diterima, maka proses berakhir. Namun jika orderan diterima, maka driver membeli pesanan dan menunggu pesanan untuk beberapa menit. Setelah pesanan siap, driver mengantar makanan ke tujuan antar customer. Kemudian, customer membayar pesanan makanan sesuai jumlah yang ada di aplikasi. Lalu pembayaran diterima oleh driver dan proses pun berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram. Yang pertama adalah diagram konteks. Jadi di dalam diagram konteks ini terdapat dua entitas, yaitu identitas pelanggan dan driver. Di dalam user memilih layanan, membuat order, pembayaran, top GoPay, penentuan lokasi, review, dan rating. Di dalam driver ojek online terdapat data, yaitu data driver, konfirmasi order. Kemudian data output yang ada di pelanggan, yaitu konfirmasi order, data review, data tarif dan lama perjalanan, invoice order, dan pembayaran. Dan data output yang akan diperoleh oleh driver ojek online yaitu data order dan data review dan rating. Selanjutnya saya akan menjelaskan di FD level 0. Yang pertama, pelanggan menginputkan data profil pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan login. Setelah pelanggan melakukan login, pelanggan akan melakukan verifikasi dan melakukan login kembali. Setelah data diterima, maka data akan diproses di aplikasi ojek online. Lalu pelanggan akan dikonfirmasi order. Setelah orderan pelayan dikonfirmasi, selanjutnya pelanggan akan memesan driver. Pelanggan akan memilih proses pembayaran, tunai atau non-tunai. Kemudian lanjut ke driver. Driver akan memberikan jasanya kepada pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan memberikan review dan rating dan akan diproses pada aplikasi. Setelah diproses di dalam aplikasi, maka driver akan mendapatkan data review dan rating. Selanjutnya saya akan menjelaskan di FD level 1. Jadi yang pertama, pelanggan harus memastikan apakah pelanggan memiliki aplikasi. Jika belum, pelanggan bisa mendownload di aplikasi Play Store. Setelah mendownload aplikasi, pelanggan akan memasukkan user dan password. Jika pelanggan sudah terdaftar di aplikasi Grab, maka pelanggan bisa memasukkan data profil pelanggan dan melakukan login. Kemudian, pelanggan akan melakukan verifikasi dan kode verifikasi akan dikirim dari aplikasi dengan 4 atau 6 digit. Dalam melakukan verifikasi, ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu login berhasil dan login gagal. Jika login gagal, maka pelanggan akan diminta untuk melakukan login kembali. Jika login berhasil, maka pelanggan bisa melakukan pemesanan dan driver akan mendapatkan informasi data pelanggan. Jadi saya akan menjelaskan di FD level 2. Yang pertama, aplikasi ojek online akan memberikan informasi tentang driver kepada pelanggan. Kemudian, pelanggan akan melakukan pemesanan dan menentukan lokasi yang akan dituju. Pelanggan harus memasukkan lokasi dengan mengaktifkan GPS. GPS akan mengirimkan lokasi pelanggan dan diproses di aplikasi ojek online. Kemudian, driver ojek online akan memberikan jasanya dan memverifikasi orderan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di FD level 3 yaitu proses pembayaran. Yang pertama, pelanggan akan memberikan informasi data pesanan pada aplikasi ojek online. Kemudian, tarif akan ditentukan oleh aplikasi ojek online secara otomatis. Pelanggan akan memberikan rating dan rating akan diberikan kepada driver ojek online. Driver ojek online akan menerima rating yang diberikan oleh pelanggan. Untuk proses pemesanannya, pelanggan bisa melakukan pembayaran dengan dua cara, yaitu tunai dan non-tunai. Jika pelanggan ingin membayar dengan tunai, pelanggan bisa memberikan uang tunai secara langsung kepada driver. Namun jika menggunakan pembayaran non-tunai, maka pelanggan bisa melakukan transfer.